Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, sejauh ini dari proses hukum yang akan dikenakan kepada Aziz Syamsuddin akan seperti apa? Ya, kalau lihat dari proses yang terjadi sampai hari ini, ya, nampaknya dari berita yang kami peroleh dari KPK itu, ya paling tidak Pak Syamsuddin ini akan masuk dalam kategori pelaku, ya. Mungkin tadi sudah disampaikan tadi bahwa itu ada kemungkinan dia adalah sebagai pelaku turut serta yang dikenakan dalam pasal 55 gitu. 55 KUHP ya, 1 ke 1. Bukti jelasnya apa, Prof. Muzakir? Apakah hanya sebagai perantara mengenalkan antara oknum penyidik dengan tersangka suapnya atau bagaimana? Jadi kalau kita lihat konstruksi perbuatannya, itu kalau itu namanya turut serta atau bersama-sama atau turut serta, itu peran itu tidak penting seperti apa, tapi yang penting dia punya kontribusi dalam proses terjadinya perbuatan itu dan dia punya niat yang sama dengan pelaku yang lain gitu. Karena misalnya tadi ada pelaku yang lain ingin melakukan perbuatan suap misalnya begitu, dan dia memberi inisiasi terhadap itu. Kalau tadi saya dengar begitu, kalau itu terjadi begitu berarti dia adalah antara subjektif dan objektif memiliki namanya adalah kesamaan niat dan sekaligus ada perbuatan yang menunjuk arah perbuatan yang diniati tadi secara bersama-sama. Artinya ke depannya untuk, walaupun kita masih menunggu keterangan dari pihak KPK sendiri, tapi paling tidak untuk hukumannya akan sama beratnya dengan penyidik KPK dan wali kota tersebut? Benar begitu. Kalau sudah itu namanya turut serta pasal 55, maka hukumannya sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku yang lain, semuanya sama gitu ya. Nanti hakim akan mempertimbangkan kontribusi mereka itu seperti apa. Kalau inisiator biasanya hukumannya lebih berat, karena inisiator itu kejahatan terjadi karena ada inisiator untuk melakukan satu kejahatan itu gitu. Baik, Prof. Muzakir. Kita ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, apakah sudah tahu, Bang Boyamin, informasinya? Kalau sejauh ini Anda melihat posisi Aziz Syamsuddin ujungnya ini kemana? Karena kan posisinya ini rumah dinasnya yang digunakan tempat pertemuan, Bang Boyamin. Ya, justru itulah kemarin kan Masinton Pasaribu mengatakan itu menyerap aspirasi. Lah, menyerap aspirasi itu kalau DPR ya ke komisi, lembaga institusionalnya. Sejelek-jeleknya saya kan pernah jadi wakil rakyat zaman Orde Baru jadi DPRD. Jadi tidak pantas kemudian kalau toh ada menyalurkan aspirasi ke rumah pribadi pun nanti terus dibawa ke DPR gitu. Jadi disalurkan kalau toh ini wali kota mengadu misalnya saya itu sebenarnya tidak korupsi loh, saya ini dikriminalkan, difitnah dan lain sebagainya. Ya dibawa ke Komisi 3 nanti dibahas dalam rapat-rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan KPK. Misalnya ada kejadian begini bagaimana kan itu. Kalau toh itu. Tapi KPK pasti akan menjawab itu rahasia penyidikan tidak bisa dibuka di sini. Kan pasti begitu. Jadi ini proses penyaluran aspirasi ini yang sebenarnya menurut saya menjadi bertolak belakang. Justru nampaknya rumah dinas malah dipakai untuk sesuatu yang diduga tidak benar. Kalau ini kan malah seakan-akan memanfaatkan rumah dinas kelembagaan ini seperti menjadi sesuatu yang resmi. Padahal ini kan tidak resmi. Bahkan diduga perbuatan melawan hukum. Jadi ini nampak kemudian kalau ini inisiator bisa jadi malah jadi inisiator. Karena yang seperti dikatakan Pak Firly itu kan memperkenalkan, memanggil dan meminta untuk dibantu. Itu bisa jadi berat loh di sini malah Pak Aziz Syamsuddin itu gitu. Justru Baik, terima kasih Bang Boyamin dan juga Prof. Muzakir. Kita tunggu nanti langkah dari KPK selanjutnya dan kita akan bahas di waktu yang lain. Terima kasih, selamat sore.